Halo guys, bertemu lagi bareng gua Muhammad Faisal dan Rifan Barmulidan di channel si Buru Pabrik. Aduh, Enggak lagi mau bawain apa aja. Ya, kalau kita udah berdua kayak gini itu berarti otomatis konten yang kita bawain itu adalah info fakta. Tapi sebelum kita membahas info fakta kali ini, katanya udah kerja lo. Alhamdulillah udah kerja. Gimana kesan-kesan kerja di Jakarta? Ih, gak ada beban Jakarta lagi. Oi. Kerja di Jakarta sangat berat sih. Sudah sekian lama mencari kerja di Jakarta. Akhirnya keterima. Baru 3 hari kerja dan hari ini udah bolos. Bolos lagi bang. Gawe telat kurang boga hutang. Telat sudah sare. Lo boga hutang enggak? Boga. Serba mudah-mudahan ada rezekinya. Mudah-mudahan terbayarlah semua utang-utang. Dan buat kalian semua yang hari ini entah ditimbulkan dari masalah keluarga ataupun kesalahan dan kegoblokan kalian, ketololan kalian sehingga menimbulkan hutang, gua doain kalian masih tetap memiliki semangat untuk bertanggung jawab dan untuk membereskan itu semua. Ya. Hujatan orang lain itu nggak perlu kita dengar. Jangan didengar, Bos. Jangan didengar. Ya. Yang penting kita benar-benar keluar dari hati bahwa kita tuh mau tanggung jawab gitu. Itu mah untuk Ocel. Ya lu juga sama aja. Ya intinya tadi kapinjol. Ya, intinya tetap di dalam hati kita tanamkan bahwa kita itu emang mau tanggung jawab langsung. Tanamkan ada hutangnya. Ayo langsung aja. Kita mau membahas tentang seminggu yang lalu deh. Pokoknya beberapa hari yang lalu itu kita lagi rame tentang tentang teori konspirasi Dora the Explorer. Dora. Tahu nggak lu yang lagi rame apa? Dora teh yang panjang bukna sekilin. Iya, wojokan. Jadi di TikTok gua pernah ngeliat bahwa lagu Dora the Explorer itu kalau dibalikin itu si liriknya itu jadi orang buka lirik lagunya itu jadi mengandung unsur satanik gitu sih. Iya tapi emang ada kayak satan kayak gitu. Nah makanya gua dari situ kan sebagai yang menelisik meneliti gua nggak mau gitu orang-orang jadi salah paham tentang ini. Makanya terkait masalah Dora itu gue sudah membuat info dan fakta 10 teman Dora. Konspirasinya Iya. Untuk membahas masalah konspirasi nggak mampu nih otak tumpuh. Siap. Jadi gue mau membahas 10 ini aja 10 temannya Dora. Kalian ketawa-ketawa ataupun nganggap ini receh. Gue yakin kalian nggak tahu 10 teman Dora itu siapa aja. Makanya gue sudah meluangkan waktu untuk mencari informasi itu. Akhirnya muncullah sebuah rangkuman di mana ada 10 teman Dora yang perlu kalian ketahui. Oke, langsung saja lo. Yang pertama itu ada siapa lo? Sepatu boots. Bukan sepatu. Boots teh monyet naik. Oh, boots si monyet tahu kan? Ya, harusnya tulis dong boots si monyet. Yang pertama boots si monyet, Cel. Jadi boots itu adalah sebuah monyet biru yang sering memakai boots warna merah. Sebuah monyet biru. Sebuah monyet biru yang sering memakai boots warna merah. Itu si boots. Jadi si boots itu adalah teman sejati yang paling antusias menemani Dora kemanapun dia pergi. Si jadi orang paling disusahkan sama Dora itu adalah boots. Si boots. Asli. Menurut kamu si boots tuh tugasnya apa sih lo di dalam kantor itu tuh? Monyet biru memakai itu kan boots merah. Kan yang pertama tuh. Yang keduanya paling antusias menemani Dora berpetualang. Yang ketiganya selalu membantu memecahkan teka-teki untuk Dora. Oh, jadi kalau Dora lagi kebingungan itu yang menyelamatkan itu adalah boots. Sebenarnya banyak sih, entarlah kita jelasin lagi secara rinci gitu. Ini baru boots si monyet. Yang kedua, langsung yang kedua. Tapi sok nyumput minum ya kan si monyet tante. Boots mah sok lempang.
Terus siapa lagi, Cah? Yang kedua itu ada Ransel. Ransel. Ransel itu jangan kalian anggap remeh guys. Ransel tuh temen Dora. Menyimpan Barang-barang keperluan Dora buat berpetualang kayak misalkan palu, kampak, palu arit. kata aja. Emang sudah palu dan kan serudit suka itu rumput kan. Jadi ini Dora itu emang enak itulah suka berpetualang ya gitu intinya si Ransel itu selalu menyediakan alat-alat buat Dora guys. Jadi kalau tanpa Ransel Dora tuh bukan siapa-siapa sih. bukan siapa-siapa. Jadi enggak ya Dora pasti Dora itu kayak teteh-teteh yang gitu teh dia kehilangan arah pulang makanya di situ disediakan Ransel. Yang ketiga ada siapa lo? Yang ketiga ada peta. Katakan peta. Di manakah peta berasal? Katakan peta. Udah anjing kesal ya anjing bilang situ kan didinya goblok di sisieuna peta teh gitu kan. Kenapa peta bisa menjadi salah satu teman Dora? Coba untuk melihat jalannya arahnya si Dora mau kemana berpetualang kan. Tiap itu kan tiap si Dora kehilangan atau bingung lah suasananya bingung cari jalan gitu peta keluar lah. Intinya simpelnya adalah peta itu pedoman satu-satunya buat Dora sampai ke tujuan. Kalau kita kan pedoman kita Al-Qur'an. Kalau Dora kan peta. Gitu. Jadi ketika Dora tersesat, satu-satunya yang bisa menjadi pedoman itu buat Dora selamat itu adalah peta. Padahal kan Al-Quran kudina si Dora ya. Agama naon? Teu. Yang buuk lagi polwan. Bukan polwan. Peta selalu tahu letak tempat-tempat ketika Dora tersesat. Benar. Jadi kalau misalkan tujuannya misalkan taruh Dora lagi mau ke Kota Tua misalkan. Tersesat di Jalan Jayakarta. Nah, jadi si peta itu selalu mengasih tahu bahwa di dia aya halte busway jadi gitu. Muncul kurang mah di era modern Google Map Google Map-nya. Jadi Google Map umat manusia itu sebelumnya adalah peta di Dora. Itu yang ketiga, teman yang ketiga. Nomor teman yang keempat. Penonton juga ikut serta guys di sini guys. Kalian jangan sosokan modern. Kalian pasti dalam hidup kalian pasti sekali pernah nonton Dora, yakin. Semuanya kan angkatan kita pasti keluarnya jam berapa? Jam 5 kan dulu ya. Jam 5 sesudah sholat subuh, waktu mau berangkat. Ini dulu Diego dulu. Chuck John. Enggak Diego. Rudy Tabuti ya Chuck John. Dora. SpongeBob baru berangkat itu. Enggak. Gua mah gitu. Diego siapa? Diego, Rudy Tabuti, Chuck John, Dora the Explorer, SpongeBob, terus Hotman Paris. Hotman Paris ya. Baru gua berangkat. Iya, berangkat jadi Hotman Paris jadi dasar-dasar hukum udah tahu lah ya Ocha dari dulu juga. Kenapa penonton bisa jadi salah satu temannya Dora? Kenapa lo? Jelaskan lo. Orang yang membantu agar Dora memilih, misalkan memilih peta atau jalan gitu. Di manakah peta berada? Pasti penonton yang jawab. Ya. Di mana si Casper Swiper jangan mencuri gitu. Padahal kita ketemu gitu. Jadi intinya adalah penonton salah satu orang terpenting di hidup Dora untuk membantu Dora mensukseskan misi di tengah hutan. Itu. Kalau sasar lah istilahnya. Dan penonton itu adalah orang yang selalu sabar menahan emosi ketika Dora tidak mendengar arahan kita. Bener gak sih? Soalnya kan sekali nanya itu kan 3 kali diulang-ulang itu kan dari Dora. Padahal kan sekali juga cukup sih sebenarnya. Dora. Kenapa sih berlebihan kan? Nah, cewek suka berlebihan. Iya benar. Iya kan? Dora cewek. Terus kalau misalkan kalau misalkan nih di jalan kiri ada swiper, di jalan kanan misalkan ada harta karun, kan Dora pasti nyari harta karun tuh. Terus nanya penonton
Kumaha sih? Masak air. Lain. Jadi di manakah harta karun berada? Kalau misalkan kita jawab di kiri juga, tetap Dora milih kanan. Jadi salah. Jadi salah penonton. Sebenarnya Sebenarnya yang disalahkan itu penonton. Nah. Yang kelima lo, ada siapa lo? Yang kelima bentar nih baca dulu. Tiko. Gua baru dengar nih kalau Tiko. Tiko stand up comedian. Tiko. Kenapa Tiko? Tiko tuh siapa sih? Tiko tuh siapa? Enggak langsung. Tiko tuh siapa sih? Seekor tupai. Iya. Jelaskan atau seekor tupai ungu yang sangat keren dan suka bermain. Nah, tupai. Apa tuh? Tiko ayah tupai warna ungu. Ayah Tiko tuh tupai warna ungu. Terus kalau di serial Dora itu Tiko itu adalah karakter yang paling pemberani dan heroik di waktu-waktu tertentu. Tupai yang pandai mengendarai kendaraan apapun. Kan? Jadi sering menggunakan mobil sport kuning di tengah hutan. Jadi kalau misalkan mobilnya lagi mogok, kadang si Tiko pakai bit karbu. Bit karbu warna hijau. Kadang ngereking. Knalpot bobok. Terus semangat nonton. Yuk, meskipun garing. Terus. Yang keenam Benny Caknan. Benny. Benteng berwarna biru. Banteng. Banteng. Tahu nggak lu banteng yang warna biru, masih ingat gak lu? Iya. Ada si Benny yang ininya di piercing. tenok itu tuh. Bener. Oh, piercing. Asal bener. Aminnya di anting nih hidungnya. Benny Joko itu. Benny. Asal Benny nanya. Benny nu ieu tadi kieu mah lamun dia. Betul aing di piercing mah lain Benny. Saha kurang. Kenapa Benny bisa menjadi jelaskan dulu dong, Benny itu siapa tuh? Benny itu, guys, banteng berwarna biru yang ada di Dora Explorer. Konon kabarnya Benny itu tinggal bersama neneknya di Benny's Barn. Memiliki hati yang besar dan karakter yang paling loyal. Sering terlihat berada dalam masalah yang membutuhkan bantuan dari Dora. Jadi ini sebenarnya orang yang suka nyusahin Dora tuh. Nyusahkeun wae Dora, soalnya sih selalu dalam. Jadi Dora namun ketemu Benny selalu dalam kesulitan. Kalilit hutang. Dora yang bantuin. Benar. Anu bayaran hutangna. Si Dora yang bantuan Dora. Jika nanti butuh Dora Dora kontak lagi. Jadi emang si Benny itu selalu terjebak dalam kesulitan loh, masa-masa gelap, bagi judi, narkoba. Jadi diselamatkan nanti ke si Dora. Diselamatkannya sama Dora. Jadi buat kalian yang sekarang seperti malaikat lah bagi Benny, Dora itu adalah malaikat. Jadi kalau kalian yang sekarang hidupnya lagi terpuruk, hubungilah Dora. Tulis di komentar ya. Dora apa yang menurut kamu? Coba Dela. Tulis di kolom komentar Dora ya siapa ya Dora di dunia nyata menurut kamu kalian. Yo. Yang ketujuh. Isa. Sesudah maghrib. Isa ada iguana hijau. Iguana. Ada, inget gak lu di Dora ada iguana hijau ada. Iguana tuh temennya Ipan Guanan. Iguana. Papua iguana. Papua Nugini anjing. Jadi Isa itu adalah seekor iguana hijau teman Dora yang paling dewasa pemikirannya. Jadi sering memberi motivator Dora. Jadi kalau misalkan Dora lagi terpuruk, Dora misalkan lagi overthinking malam-malam, Isa itu tugas Isa yang memberikan pencerahan buat Dora bagaimana cara bertahan hidup di dalam merasa overthinking yang sangat besar. Itu. Jadi gini sebenarnya. Misalkan gua Dora, lu Isa. Sekarang habis putus sama Diego. Keponakan oge toh. Keponakan kan bisa hari mana oge. Misalkan Parasea jeung Diego.
Aduh, Isa, aku lagi ini nih, lagi berantem sama Diego nih. Kira-kira gimana itunya solusinya? Ya langsung Isa datang. Isa datang. Lu kan Isa. Oh Isa. Ya, lu kan Isa. Sabar aja, Cel. Nama Cel Dora. Oh, sabar aja, Dor. Namanya juga namanya ini cowok cewek. Isa tuh lebih ke cewek. Oh, ke cewek jadi sabar aja. Cowok mah banyak gitu. Paling gitu-gitu sih. Kurang membantu lah sih Isa. Lebih ke si Benny sih. Saya favorit Benny sih. Isa biasanya berperan sebagai informan yang selalu memberikan info penting bagi Dora dan Bud agar mereka dapat menyelesaikan petualangan mereka. Jadi lebih ke mengasih informasi. Kalau misalkan di depan ada jurang, ada swiper, gitu-gitu kan. Ada gunung tinggi. Isa pasti itu Isa pasti terus ngebantu Dora. Iya betul. Berarti jadi ada dua karakter yang membantu dan merugikan. Ada Benny yang selalu merugikan, ada Isa yang selalu membantu. Ya betul. Keren memang Benar-benar. Ini komplit sih. Komplit. Yang ke-8 ada siapa lo? Yang ke-8 ayam merah besar nih. Ayam merah besar juga. Salah satu alasan kenapa Dora berpetualang. Ketika bertemu, mereka merasa obrolannya nyambung dan kayaknya se-circle aja gitu. Pada akhirnya mereka berteman baik. Jadi emang Dora tuh kadang salah satu misinya adalah menyelamatkan ayam besar. Jadi si ayam besar itu emang selalu kayak Benny, maksudnya selalu dalam kesulitan. Tapi kalau ayam besar itu biasanya lebih ke dalam cerita dulu nih. Si Dora punya buku cerita, dan di buku cerita itu ada ayam besar yang lagi bertelur, lagi bertelur di gunung terus mau pulang ke rumah nggak bisa. Dora tuh misinya menyelamatkan ayam besar itu. Terus pas dia lagi ngobrol seakan-akan mereka tuh satu circle. Jadi Dora punya hutang, punya hutang. Jadi mereka ngerasa berbalas budi lah ya. Ngerasa kayak anjing gimana circle gitu. Akhirnya mereka berteman. Ya. Yang ke-9 ada Fiesta Fiesta Trio. Mereka adalah teman yang paling terakhir muncul karena tugasnya hanya untuk mengucapkan selamat dan menyediakan musik untuk keberhasilan petualangan Dora dan Bud bagian selebrasi. Itu bagian si Fiesta Trio. Enggak, kali jodoh. Malam minggu kali jodoh. Guys, kali jodoh. Oke. Tidak terlalu banyak Pak. Diego nih untuk Fiesta Trio. Yang ke-10 langsung. Ke-10 ada siapa? Diego. Nah, ini yang pemain bola Argentina. Diego Maradona. Itu pemain bola. Diego Michel. Diego Costa. Ayo go. Langsung Diego, kenapa Diego? Diego adalah sepupu baik Dora yang jarang menemani Dora. Tapi sesekali Dora dan Diego collab kalau ada misi penting dan beredar gosip kalau Diego sebenarnya suka ke Boots. Jadinya Diego sering curhat ke Dora. Terbawa itu ya. Iya, jadi gini, emang Dora sama Diego itu dia jarang berpetualang bareng. Iya. Tapi kalau misalkan si Diego lagi mau melakukan misi penyelamatan hewan, kadang Dora diajak collab. Oh, gitu diajak gitu. Dora, kuy yuk. Dora chill yuk. Nyelamatin harimau misalkan yang terluka. Biasanya Diego tuh biasa Diego itu ngontek Dora misalkan lagi sore-sore nih, Dor di mana? Jawabannya Dora coba misalkan Dora. Di mana Dor? Lagi meeting nih sama klien. Kan klien sesama itu. Oke guys, jadi itu 10 teman Dora yang mana memang selalu kadang membantu, kadang menyusahkan Dora. Tapi dari 10 karakter itu yang paling lu suka siapa? Fiesta Trio. Oh, kalau gue sih Benny sih. Benny adalah gambaran dari gue sih, selalu nyusahin orang-orang. Gitu. Kalau gue sih Trio lebih ke happy-nya sih, kelihatannya gitu. Kalau kebanyakan.
Guys, Cibanakan itu ya Udahlah, oke. Oh, jadi dari 10 karakter itu lu yang paling suka adalah Fiesta Trio. Fiesta Trio. Kalau gua Benny sih tetap Benny. Fiesta Trio soalnya dia tuh ikut itu gak sih berpetualang gak sih maksudnya? Dia tuh cuma standby ya. Cuma standby. Jadi misalkan Dora lagi mau misi. Nah, si Fiesta Trio tuh kalem ya, nganggur gitu. Oh, pegawaian lucu aja gitu kecil-kecil giringan. Jadi giliran Dora berhasil karak muncul. Jadi muncul di saat Dora senang aja, giliran susah mau mana terus gandai nyampurkeun ngontek ge eueuh nya jiga saha. Jika saya Joko tingkir. Oh, jadi tutup. Jadi kesimpulannya adalah kamu dulu, Ca. Enggak, kamu aja. Jadi kesimpulannya adalah Dora ini mengajarkan seriusnya. Dora ini mengajarkan bahwa pertemanan baik itu harus terarah lah gitu. Terarah itu kalau si Dora kan ini kesesatan ya. Dalam ceritanya itu Dora kesesat. Nah, ada teman-temannya untuk saling membantu gitu. Jadi kesan yang bisa lu ambil deh dari serial Dora. Kompak. Kita harus memiliki teman yang kompak, yang satu jalan. Karena dalam kesulitan apapun, ketika kita memiliki partner yang memang satu jalan, satu visi dan satu misi, insya Allah semua rintangan itu bakal kita hadapi dengan baik. Gitu. Pada akhirnya kita akan baik-baik aja. Terpaan seperti apapun. Dora juga pernah jatuh. Cuman teman selalu memotivasi. Isa lagi-lagi Isa yang memotivasi Dora biar bangkit. Cuman ada karakter seperti Benny beban selalu menyusahkan. Jadi beban. Nah, itulah kehidupan seperti itu gitu. Ya begitulah. Ya begitu. Jadi oke, mungkin itu saja guys 10 info dan fakta yang gua ambil dari serial Dora ya, terlepas dari teori konspirasi lagunya mengandung obsatan bodo amat, aing tidak peduli. Gue lebih peduli masalah teman-temannya. Jadi untuk video berikutnya mungkin gue akan menggali lebih terperinci tentang hal-hal yang mungkin sedang hangat. Ya, misalkan SpongeBob juga tuh boleh tuh. Citayam. Boleh Citayam. Nantilah kita kemarin kan observasi juga ya kita kemarin ke sana guys. Ya. Jadi pokoknya nanti untuk berikutnya video berikutnya yaitu kita mungkin akan membahas masalah Citayam dan SCBD. Jadi bukan masalah sih masalah oke lah, ada sebagian masalah, jadi lebih ke icon sebagian itu rahasia dong. Oh iya betul. Jadi buat kalian yang masih nonton, kalau nggak nonton nggak apa-apa, kita nggak maksa ya. Paling yang nonton juga salah pencet. Iya. Aduh kepencet gitu kan. Nggak apa-apa, semua itu berawal dari hal-hal sepele, hal-hal kecil. Perang Dunia Kedua juga gara-gara pemimpin dunia kepleset atau gimana gitu, jadi masuk ke teritorial negara lain, akhirnya Perang Dunia Kedua itu. Lu tahu nggak? Itu Polandia sama iya, intinya jadi gara-gara hal sepele bisa memicu Perang Dunia Kedua itu. Makanya buat kalian yang masih ragu-ragu berkarya, jalanin aja. Lu kalau misalkan ada ide, gagasan atau apapun, jalanin aja. Kalau orang misalkan menganggap karya lu remeh nggak apa-apa, yang penting lu kan ngelakuin passion lu ngelakuin apa yang lu mau. Kalau misalkan mereka bilang konten lu jelek, kasih video ini. Karena video kita pasti lebih jelek daripada video kalian, tenang. Biar kita jadi parameter video terjelek gitu. Jadi kalian bisa dibilang bagus gara-gara video kita yang jelek. Oke. Sehat-sehat buat kalian semua guys. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani hidup. Amin. Sampai jumpa, bertemu kami lagi berdua ataupun bertemu dengan kami semua Aulia. Di video-video berikutnya. Belum nonton bareng sama dia. Nanti lah ya. Kita agendakan guys. Oke, udah dadah guys. Dadah.